warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam kuliah kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada sosok baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh teknologi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bangkit Nur Suci Sapitri, nomor NIM 201-121-0021. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan bahasa yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan merupakan tata cara untuk penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Ejaan sebagai pedoman berbahasa yang telah digunakan pada saat ini tercipta tidak luput dari keputusan atau kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa. Kaidah ejaan bahasa Indonesia yaitu pemakaian huruf abjad yang dipakai dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Semua huruf dapat digunakan secara umum dalam kata, kecuali huruf Q dan X. Huruf Q dan X ini digunakan khusus untuk nama dan keperluan ilmu. Di dalam bahasa Indonesia terdapat pengombinasi 2 huruf, yaitu vokal yang disebut dengan huruf diptong. Pengucapan bunyinya yang dilakukan secara luncur dan tingginya tidak sama. Dengan kata lain, huruf pertama atau huruf vokal pertama yang pembunyiannya itu tinggi, sedangkan huruf vokal yang kedua pembunyiannya itu rendah. Huruf diptong dilambangkan dengan ai, au, oi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Meilani Maratus Soleha dan Opa Kristina. Perkenalkan, nama saya Meilani Maratus Soleha, NIM saya 2011210005. Di sini saya sebagai pemateri akan melanjutkan penjelasan dari Bangkit bagian yang B, pemakaian huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diptong. Yang pertama yaitu huruf vokal. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu fungsi dari huruf vokal. Fungsi dari huruf vokal adalah pemberi suara huruf konsonan. Ada 5 huruf yang melambangkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Adapun contoh dari huruf vokal A, api, padi, anak. Contoh dari huruf vokal I, itu, sisi, sisa. Contoh dari huruf vokal U, untuk, kuku, paku. Contoh dari huruf vokal E, enak, kena, emas. Dan contoh dari huruf vokal O, oleh, kota, radio. Baiklah, kita lanjut yang kedua yaitu huruf konsonan. Perlu kita ketahui juga apa itu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan hambatan atau halangan. Biasa digabungkan dengan huruf vokal. Contoh, masa. Ada 21 yang termasuk huruf konsonan yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z.
Yang ketiga yaitu huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong berbentuk AI, AU, dan OI. Contoh, kata bangau. Dalam akhiran kata bangau terdapat dua huruf diftong yaitu A, U. Dan pakai. Dalam kata pakai, di akhiran kata pakai terdapat dua huruf diftong A, I. Sengai, perangai, dan sebagainya. Terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Opa. Perkenalkan, nama saya Ova Kristina dengan NIM 201121100026. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Bangkit Nursuti Sapitri dan Melani Maratus Soleha. Saya akan menjelaskan bagian C dan D. Yang C pemakaian huruf kapital dan miring, dan yang D yaitu penulisan kata depan. Baiklah, yang pertama, pemakaian huruf kapital. Penggunaan huruf kapital atau huruf balok yang sering kita dengar mempunyai fungsi dan tempat sendiri dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama atau awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, petik 2, kapan kita pulang? Yang ketiga, huruf kapital digunakan dalam menyebut nama Tuhan atau kitab suci. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan. Contohnya MPD. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kalimat lain. Contohnya yang pertama yaitu huruf pertama kata abad adalah A. Yang kedua, dia bukan menipu tetapi ditipu. Yang ketiga, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Yang keempat, buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Kata menipu, ditipu, tidak, dan berlepas tangan itu dituliskan dalam bentuk miring. Selanjutnya pembahasan bagian D, yaitu penulisan kata depan atau huruf depan. Penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya yang pertama, bermalam sajalah di sini, dan yang kedua, di mana dia sekarang. Yang ketiga, kain itu disimpan dalam lemari. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.